Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Gigi Rondel. Oke, malam ini kita akan ngebahas cerita-cerita Bang Jaji lagi. Gak taunya Bang Jaji ini masih punya cerita yang dialami, cerita-cerita gaib ya, seperti kemarin malam itu. Bang Jaji punya cerita lain lah gitu, punya cerita lagi gitu. Oke, selamat malam Bang Jaji. Dengarnya. Oh ya, syukurlah kalau sehat ya. Gimana Bang Deddy? Emang masih punya cerita lagi nih? Masih sih pengalaman dulu waktu tahun ya 90 tahun 2000 gitu lah. Iya, macam-macam remaja lah ini ya. Ini cerita ini tidak saya tambah-tambahkan ataupun saya tidak kurangi real ini cerita saya. Lalu pengalaman saya yang pernah bergesekan dengan dunia goib gitu kan, dan nggak masuk logika sama sekali. Jadi cerita gimana katanya Bang Deddy? Jadi ceritanya ini tahun 90 berapa ya, 95 kawan sawah 95. Itu kan rumah saya kan di depannya itu kan sawah gitu ya. Wah. Jadi di kampung itu rumah saya itu paling ujung gitu. Jadi sampingnya itu sawah. Terus nih tengah sawah berapa kilometer lagi adalah 200 meter ada kampung lagi gitu. Jadi saya tuh melihat samping rumah itu ya sawah gitu. Belum banyak rumah ya? Masih. Nah satu saat kan dulu namanya waktu kecil itu kan kalau sore itu kan nungguin maghrib itu kan anak-anak kan main bola. Jadi main bola zamannya itu kan kalau main bola kalau belum azan, belum ada orang ngaji di musola di masjid kita nggak boleh bubar. Itulah full time-nya itu lah. Itu pada akhir bola itu Ada ngaji gitu, kan tandanya kita udah mau azan maghrib tidak. Itulah kita berhenti main bola. Biasa kita main bola itu ada asar itu kan udah mulai adem gitu kan. Sampai mau maghrib itu baru kita pulang. Itu pulanglah saya kan habis karena udah nabi bubar ke anak-anak kan bar gitu kan. Belum pulang itu kan sebelum masuk rumah itu kan udah mau azan itu udah pomat. Muter rumah itu saya udah pomat udah azan maghrib itu lah. Satu duduk gitu depan rumah. Depan rumah kan ya kalau depan rumah juga kalau depan rumah kan enggak. Samping saya tuh depannya kan ini sawah gitu dah. Di depannya kan saya duduk ke depannya gitu kan. Saya tuh keluar bawa sudah tuh. Kamu itu maghrib baru pulang. Udah sana mandi. Sholat. Ya sebentar kata saya. ya bet. Kata saya yang bilang kalau mau maghrib baru pulang. Apa waktu mainnya? Ya sebentar. Kenapa saya nggak mau langsung masuk? Karena badan saya masih pengetan gitu. Panas lah ya terus. Dia naso dulu depan rumah. Ya. Nah, waktu itu kan musim rendeng gitu ya, musim rendeng itu musim hujan gitu lah. Jadi depan samping saya itu sawah, tapi ada airnya gitu. Menong lah semata kaki. Jadi kita start dulu, Bu. Kita saksikan dulu yang mau lewat. Gimana nih Bos? Nah, waktu itu kan ya depan rumah saya itu kan sawah itu kan karena habis hujan gitu kan musim hujan itu kan. Tapi depan rumah saya itu kan ada jalan-jalan gitu kan. Yang sawah itu kan tempatan itu kan airnya paling semata kaki lah gitu ya. Jadi waktu itu kan surut gitu kan, waktu itu maghrib ya antara mau maghrib ya bang gitu, tang gitu ya, gelap gitu kan. Nah biasanya yang lewat di samping rumah saya itu jam segitu itu namanya Mang Pui. Jadi Mang Pui itu kan pulang dari kebun, guys. Tetangga. Ini kan dulu mah kan rumah dulu kan lampunya kan bang lampu kecil itu kan, lampu apa sih? Bola hantu ya, nggak 5 watt makanya oranye dan merah itu kan ya. Ya ada lampu-lampu sekarang yang hell. Ini saya duduk tuh ngeliat sawah gitu, ngeliat sawah gitu, nasoan sana peringat hilang. Nah,
Jadi namanya gelap, antara gelap kan ada orang jalan. Nah, dari sawah itu menuju ke dari rumah saya kan di belakang ini kan rumah saya ini samping ya. Ini kan sawah, ini depannya ya. Ada nggak denahnya ya dari YouTube kan ini kan samping rumah saya ini depannya. Saya duduk di sini kan, sawah kan otomatis ya. Nah ada jalan kan di sini kan, jalan ke sawah itu lah. Nah kan pula jalan udah cepet cuman kan udah malam gitu kan ya, udah hampir jam 6 lewat kan udah gelap. Itu jelas gambarnya. Itu lewat cepet gitu kan jaya gitu kan. Nah, saya panggil gitu kan, Mandui, dia ndak nyaur ini ya, gitu. Lewat jalan lah. Kan lama-lama karena kesorot lampu remang-remang gitu, oh tak lihat kepalanya ada tanduknya gitu tuh, ada tanduknya kayak tanduk randang itu kerbau gitu Pak, ada tanduknya, kok ada tanduknya gitu. Terus saya baru sadar itu harusnya kalau orang lewat jalan jalan di air pasti kan bunyi ya, kan mau enggak bisa tuh nge-freeze gitu Pak, mau masuk nggak bisa gitu kan, gitu. Dia lewat aja gitu, look gede cuman gelap, sosoknya tuh kelihatan, ya sosoknya tuh hitam gede, ada panditnya gitu. Jadi dari rumah saya ini kan jalannya, jadi kalau di sini kan layak sampai dia hilang gitu. Di Temang-Remang teman kan ada lampu kan di Temang-Remang ya kecil, jadi kelihatan itu panduknya itu jelas, di panduk yang gede deh. Baru setelah saya sadar langsung mas. Nggak terjadi apa-apa teman, enggak, alhamdulillah enggak, cuma saya tuh ya ingat aja takut sampai sekarang itu kan, pengalaman itu sampai ada gitu ya. Jadi kayak di gambar-gambar untuk iblis itu kan ada gitu kan ya, iblis kan digambar yang ilustrasi kan ada iblis sampai aduk gitu kan, mungkin itu kan tahu lah. Itulah pemirsa Ijirondel cerita Bang Jaji yang Gunung sempat diceritain ya kemarin-malam itu. Terus ada lagi nih cerita, Ada lagi ini ceritanya ya masih tahun segitu lah, tahun 95 gitu ya, masih di desa kayak sekarang. Ini kan namanya orang kangkrong kan kita kan ini kan nongkrong gimana gitu kan, punya markas lah nih ya, punya markas. Jadi saat itu sekitar habis bisa teman saya tuh manggil gimana dan ngomong gadung tangga kampung lah. Jadi biasanya kalau malam di tempat nongkrong itu kalau ramai itu malam minggu. Entah hari itu dia malam Jumat nyusul ke rumah. Dia mainnya ke rumah sakti ya. Teman saya itu namanya Once gitu kan. Once namanya. Dia mainnya ke rumah sakti di rumah. Ayo kakak saya. Lah, nyebut karena dia kan yang kedua. Ini mau kayak motor dan ya darah mana jalan lah ya, jalan nah enggak tunus-tunan. Pemasannya bedang bang tuh hidung kopi. Dia nggak punya rokok, saya juga nggak punya rokok gitu lah. Ji pete yuk, ayo kan ada tuh 5.000, kan 5.000 kan, sama ayo pak beli rokok gitu kan. Itu kisaran jam berapa ya? Mungkin ya bela jam 9 ya. Habisan rokok itu jilulan lah. Tapi berangkat jalan. Itu namanya dulu kan warung tuh masih jarang. Warung itu kalau segitu itu paling ada Naura gitu ya. Rumah Dura gitu mana. Barang saya tuh ada kisaran 500 meter, 150 lah, 150 meter dari jaraknya rumah OC itu ke depan warung itu 150 meter lah. Harus gitu. Jadi dia jalan nih. Kampung. Nah, nyampelah kita tuh. Di tanjakan jalan itu kan ada tanjakan tuh ya. Di situ itu saya lewat tuh ada orang tahlilan. Nah ini jalan ini tadi yang minum terpahadi gitu kan. Aja kita kan dapat terus ke warung. Nah ke warung itu kita beli rokok gitu kan, sama jalan. Kita tuh nggak langsung pulang.
kita ngobrol dulu sama orang. di warung. Ada orang itu kan tukang ojek gitu. Tukang ojek sisi Pak Andi kan ada warung. Ya. Itu warung padang 24 jam kita. Karena kurang dulu sama tukang ojek itu dan udah bosen kita, udah habis kan ceritanya semuanya. Udah tuh pulang gitu ya. Rokok tuh belum sempat tak buka, belum. Rokok tuh masih asik aja kita ngobrol tuh sama ojek. Cik, pulang yuk. Habis ini kita beli kopi lagi gitu. Ya, tuh pulang. Lama yang lewat jalan itu kan, jalan dia mau ke rumahnya dia. Pasti cuman kalau pertama mau ke warung itu kan kita kan nanjak, ya. Kalau pulangnya berarti kita murun ya. Pas kemurunan itu kan di samping sisinya itu sebelah kanan itu ada pohon waru. Itu ada tulisan pelang tanah ini dijual gitu, Pak. Wah, jadi lumayan sih pohonnya. Nah, sebelum melewati tapi yang di samping rumah itu kan ya kayak kalian tuh betul bubar. Kastelan itu bubar. Merangan udah bubar. Jadi seberangnya di seberangnya yang taridan itu kan pohon waru itu ya jalan temurun ya. Ini sebelum nyampe pohon itu, mau ngelewatin pohon itu ada orang nimpuk dengan bar. Usah. Tapi saya tuh jalan aja sambil karena rokok tuh belum tak buka ya, masih ngocok rokok aja tuh saya. Jalan aja dulu. Si wajah tuh narik tangan saya, ya. Merinding saya tuh, merinding ya, lanjut tuh narik ngeliat narik tangan saya, baju saya, lihat. Satu diam tadinya, lama-lama sering terus dia narik, saya tuh ngeliat lihat atas tuh, pas lihat atas tuh langsung saya tuh, jadi di pohon waru itu, apa itu? Jadi apa ya kayak kuntilanak itu, jadi si kuntilanak itu ngayun kakinya tuh, iya. Jadi saya terus melihat kakinya tuh langsung merinding itu kan, langsung inisiatif lari saya itu. Iya, pas lari si kuntilanak itu ketawa. Nah, ketawanya tuh kayak kuda di ditambuk gitu di panjang itu saya lari, suara juga lari kan, tunggu ji ada sini. Suaranya itu menjar, suara ketawanya itu suara ketawa kuda ringkik. Iya, si ringkikan kudanya itu. Jadi suara kuntilanak itu pemirsa, ini menurut versi saya yang pernah saya alami, itu kayak ringkikan kuda, kayak kuda di sebelah kedua. Saya tuh ikannya nggak nyampe lari itu ke rumah dia tuh. Sampai saya berhenti gitu kan, berhenti ngambil sendal, saya tuh kan lari. Ngambil sendal tuh biar cepat ya larinya. Waktu itu udah depan kan, ngejar waktu itu. Jadi suara itu masih kayak nyikus dan kayak di belakang gitu. Kayak ngejar gitu. Karena suaranya tuh, padahal kita udah jauh larinya, tapi suaraku masih ditelinyak. Terusnya masih ngeduing gitu lah ibaratnya. Suara hentikan kudanya itu tuh. Bermannya dia langsung kan ditutup. Yang tadinya mau ngerokok, tadinya mau bikin kopi, dia jadi langsung masuk ke kamarnya dia, tidur semua. Saya berdua sama masih tidur, wajib tidur namanya keras kita tidur sampai besok. Satu sakit demam, aneh itu rasa ketakutan itu kan. Jadi ya itulah. Jadi kalau saya tuh melihatnya kuntilanak itu dari kaki sampai ke sini, dia tuh putih lebihnya. Apa? Karena banyak kan kuntilanak putih ya. Jadi kalau yang saya lihat tuh warnanya kayak karung doni. Tahu karung doni ya? Dan yang babu mana? Panjangnya kan si bajunya. Kalau panjangnya diikat itu lah, nggak kayak kembali ke mangga dia kini aja mayungnya ya. Tapi rambutnya panjang. Saya lihat kan gitu. Mengupanya nggak mengangkat. Itulah cerita desa. Itulah kamu ada tambahan cerita dari Bang Yaji yang seperti ceritakan ya. Sedikit mau review lagi ya, mau
yang saya masih kepikiran tadi itu kan putih ya pujian kok ini gitu ya, mungkin itu kan versi saya gitu, saya kelihatan saya gitu ya. Jadi dia kan di atas gitu, jadi suatu itu narik dia ke atas gitu. walaupun di atas di mana tetap katanya putih. Wah iya mungkin macam-macam lah orang melihat itu kan, cuman kan kesedananya di luarnya seperti itu, rambutnya panjang nggak kelihatan mapanya. Orang saya tuh sekilas tuh saya langsung karena habis lemparan batu tuh perlu tuh Soce tuh narik itu Ji, nggak dapat apa tuh di atas. Pas saya lihat nih terus saya langsung lari karena saya larinya tuh karena dia ketawa itu suara kuda itu ya, rintikan kuda yang rintikan kuda itu yang bikin kuping itu nging gitu. Tapi pas lari pulang aku tidur tuh kayaknya nggak bisa langsung tidur tuh ya. Nggak tidur Saking ketakutan, kebanyakannya kalau ketakutan udah bisa tidur. ya mungkin ya kesana sini lah kita kan masuk ke kamarnya dia langsung udah karena rasa ketakutan itu kali yang maksudnya kita pasang tidur. Iya bisa itulah itu dia artinya kita chat gitu dah ngobrol apa gitu lah. Iya karena ini masa kapok itu ya. Terus lagi saya masih penasaran kan Mas. Jadi kalau bentuk dia manis ya, cuma nggak lazim gitu ya. Nggak lazimnya dia lebih gede, lebih besar. Bentuknya itu karena kan gelap, coba gelap dia mendekati cahaya kali. Kan cahaya kan di samping rumah satu kan dari cahaya dalam kecil itu. Dia mendekati, saya tuh baru sadar orang jalan di air pasti ada suara. Pesap. Aku enggak, baru saya sadar. Teman saya udah sempat saya panggil mangkui emang udah bilang saya mangkui dia menyau di itu. Nanti pas lama-lama mendekatin cahaya baru dia aku bentuk gitu bang. Untuk sosoknya itu gelap pokoknya nggak ada kayak bayangan aja gitu, bayangan hitam gitu lang, temen jauh lebih besar gitu. Terus yang bikin aneh ada Aneh itu diperbentuk bayangan lah ya, untuk badan apa tuh nggak kelihatan namanya bayangan ya. Oh ini deh gede istilah dan kayak apa tadi dan lawan di ilustrasi gede tincu gitu lah, ilustrasi apa kali apa orang cina cuman dia bertanduk doang, ada tanduk mang kelihatan dari situ satu langsung rasa petangdukan, satu langsung masuk loh satu rumah. Tapi enggak kalau kemarin biasanya saya habis isanya kan main, karena habis jajan itu saya mau nggak main di rumah aja takutan. Oke lah, nggak usah. Itulah cerita mistisnya sebagai pelayan dalam dengan gaji waktu itu masih remaja lah ya, tahun 95 ya. Oke pemirsa, kalau seandainya pemirsa punya cerita apapun yang mengalami pemirsa secara nyata bertemu dengan makhluk astral lah gitu ya guys, bisa hubungin channel kami, channel Sidi Rudil. Nanti kita akan ceritalah berbagi pengalaman lain gitu ya. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan cerita yang lain. Waalaikumsalam.